Untuk asesmen formatif 2, ini beberapa option soal. Yang pertama, bagaimana hubungan energi ionisasi dan pembentukan ion negatif dalam keelektronegatifan. Ya, seperti yang kita ketahui, ini ada beberapa sifat dari keperiodikan unsur. Ada jari-jari atom, massa, logam, elektropositif, semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu dia semakin besar. Dalam SPU juga energi ionisasi, afinitas elektron, ke elektronegatifan dan juga non-logam semakin ke kiri dan ke bawah itu semakin kecil. Sehingga kita bisa simpulkan untuk energi ionisasi dan afinitas elektron itu berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Semakin besar daya tarik elektron, semakin besar juga energi ionisasinya. Juga semakin besar atau semakin negatif afinitas elektron. Jadi kesimpulannya seperti ini. Misalkan ada suatu unsur, katakanlah unsur tersebut adalah F atau fluorin, mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar, akan mempunyai keelektronegatifan yang besar juga. Jadi, semakin besar keelektronegatifan, unsur cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung makin mudah membentuk ion positif. Jadi, energi ionisasi dan juga afinitas elektron, ini energi ionisasi dan afinitas elektron itu sangat berkaitan erat ya. Tadi semakin besar daya tarik elektron, berarti semakin besar juga energi ionisasinya. Berarti kalau dalam SPU semakin ke kiri dan ke bawah energi ionisasi dan juga afinitas elektron yaitu semakin kecil, berarti semakin ke kanan dan ke atas dalam SPU itu semakin besar, begitu. Nomor 2, jelaskan kecenderungan energi ionisasi sebagai berikut. Lah, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin berkurang, dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung bertambah ya. Ini berarti sesuai sama yang rangkuman kita ini tadi ya. Energi ionisasi semakin ke bawah itu dia semakin kecil, semakin ke kiri dia semakin kecil. Berarti kalau semakin besar ya ke atas dan ke kanan. Energi ionisasi kan yang di bawah ini. Jadi penjelasannya adalah dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom itu bertambah. Sehingga daya tarik inti itu tengahnya, terhadap elektron terluar itu semakin kecil. Elektron semakin mudah lepas. Dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya juga semakin kecil. Kalau dari kiri ke kanan, berarti dari hidrogen dari golongan 1A sampai ke golongan 8A, dalam satu periode daya tarik inti terhadap elektron semakin besar, sehingga elektronnya semakin sukar dilepas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya juga akan semakin besar. Kemudian diketahui ada 6 unsur, nitrogen, fosfor, sulfur, klorin, argon, dan juga kalium. Susunlah ke 6 unsur tersebut menurut pertambahan. Yang namanya pertambahan berarti dari kecil ke besar ya. Jari-jari atom, energi ionisasi ke elektronegatifan. Kalau jari-jari atom, kita lihat jari-jari atom itu semakin ke kiri dan ke bawah itu dia semakin besar. Oke, kita tulis di sini. Jari-jari atom itu semakin ke kiri dan ke bawah dalam SPU itu semakin besar. Kalau kita lihat di sini ada AR itu ini, Cl, ini Cl, S, P, terus ada N, kemudian ada kalium ya. Berarti untuk jari-jari atomnya kalau misalkan kita carinya adalah pertambahan, yang namanya pertambahan itu kan berarti dari yang paling kecil ya. Kalau yang paling kecil berarti argon dulu. Ini berarti yang paling pertama. Kemudian ada Cl, terus ada S, ada P, kemudian ada N, baru K. K yang paling jari-jarinya itu paling besar karena dia letaknya yang paling kiri dan juga paling bawah gitu. Kalau N sama P ini kan terletak di dalam satu golongan ya. Berarti ini lebih besar yang
N. Lalu kita ke nomor 2, energi ionisasi. Aturan energi ionisasi itu semakin ke kiri dan ke bawah itu dia semakin kecil. Nah, sementara pertanyaan soal itu adalah pertambahan. Pertambahan itu kan berarti dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Berarti kita balik panahnya ke kanan dan ke atas itu dia semakin besar. Berarti kalau tadi ada kalium, NPSClAr yang paling besar otomatis adalah yang Ar. Itu AR-nya yang terakhir, yang paling kecil itu adalah K. Kebalikan dari jari-jari atom yang pertama tadi ya. Kemudian ke elektronegatifan itu sama dengan yang mana tadi? Iya. Kalau ke elektronegatifan itu semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu dia semakin kecil. Berarti kalau semakin ke kanan dan semakin ke atas itu semakin besar. Tapi kita lihat elektronegatifan yang paling elektronegatif itu adalah golongan 7A. Kalau golongan 8A itu dia stabil karena dia golongan 8A sudah memenuhi kaidah oktet dan juga kaidah duplet. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari untuk pertambahan, berarti kan yang paling kecil, yang paling tidak elektronegatif itu adalah AR karena dia adalah golongan gas mulia, dia sudah stabil memenuhi kaidah oktet dan juga kaidah duplet. Nanti kita akan pelajari di kelas 11. Kemudian yang paling kecil lagi adalah baru K, terus N, P, S, lalu Cl. Cl ini golongan 7A itu adalah yang paling elektronegatif, gitu. Paling bisa menangkap elektron. Nomor 4, buatlah pernyataan yang tepat untuk kedua unsur dalam mencapai kestabilannya. Di sini yang diketahui adalah afinitas elektron. Ya, kita pelajari dulu afinitas elektron itu apa sih gitu. Ini ya. Afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dilepaskan oleh suatu atom ketika mau menangkap elektron atau membentuk ion negatif. Nah, unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif ini nih bertanda negatif yang perlu di highlight mempunyai kecenderungan ini unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar dalam membentuk ion negatif. Ion negatif itu letaknya yang di sebelah kanan, yang non-logam. Berdasarkan keterangan tersebut, berarti yang memiliki afinitas elektron negatif, kita lihat yang negatif ini kan Y ya, berarti ini dia lebih bisa menangkap elektron atau bermuatan negatif. Nah, berarti Y-nya itu negatif, muatan atasnya, dan dia bersifat non-logam. Kemudian dia main itu artinya adalah menangkap elektron, kalau plus melepas gitu ya. Kita tulis cara mengingatnya, dia muatannya adalah main, artinya menangkap elektron. Gitu. Berarti keterangannya ada 3 poin ini lebih mudah menangkap elektron, lebih stabil membentuk muatan Y main, ion negatif, dan juga dia sifatnya adalah non-logam. Karena untuk non-logam dalam SPU semakin ke kiri itu dia semakin logam. Berarti yang di sebelah kanan itu adalah non-logam. Gitu. Ini yang muatannya positif, ini yang muatannya negatif. Nomor 5, bagaimana penjelasan Anda tentang hal-hal berikut terkait jari-jari atom ya. Jari-jari atom itu semakin ke kiri dan semakin ke bawah jari-jari atomnya. Jari-jari atom itu semakin besar. Gitu. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar, dalam periode dari
kiri ke kanan, berarti kan gini ya, dari kiri ke kanan, berarti kan dibalik dari aturan ini semakin kecil itu benar. Penjelasannya adalah seperti ini. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom itu bertambah. Kulit atom itu artinya nomor periodenya, sehingga jari-jari atomnya itu juga akan bertambah. Jadi kayak gini, dari atas ke bawah, berarti kayak gini. Nah, itu nanti kulitnya kan ini kulit 1, kulit 2, atau periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan dia semakin besar. Kalau misalkan dia kulit 1, berarti ini kulitnya cuma 1. Kulitnya 2, gini. Kulitnya 3, berarti kan jari-jarinya dari inti keluar ini kan kalau kulitnya lebih banyak, artinya jari-jarinya dia akan lebih bertambah besar. 1 sama 7 pasti jari-jarinya lebih besar yang 7, berarti semakin ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Jari-jari atom semakin besar. Kemudian kalau dari kiri ke kanan, ini ya, dari kiri ke kanan, kalau dari kiri ke kanan ini jumlah kulitnya tetap, muatan inti dan jumlah elektron pada kulitnya itu bertambah. Nah ini elektron atau nomor atomnya ya, nomor atomnya itu dia bertambah sehingga mengakibatkan gaya tarik antara inti dengan kulit elektron semakin besar sehingga jari-jari atomnya dia semakin kecil. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Jari-jari, yang namanya jari-jari atom itu semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu dia semakin besar.